Oke, kali ini saya akan share mengenai teknologi Node.js. Bagi saya sendiri, Node.js itu adalah suatu platform yang simple tapi powerful. Node.js sendiri dibuild di atas Chrome dengan menggunakan JavaScript runtime untuk menghasilkan suatu proses building sistem yang cukup cepat, scalable, dan juga non-blocking I/O model sehingga menjadi lebih ringan dan lebih efisien. Seberapa cepat Node.js jika dibandingkan dengan Python? Dilakukan benchmark ternyata 13 kali lebih cepat, dan juga untuk Ruby 1.9 Node.js 3 kali lebih cepat dibandingkan Ruby 1.9. Oke, secara teori JavaScript Node.js sendiri dibangun di atas Google VH JavaScript Engine. Dari namanya sendiri sudah terlihat bahwa engine ini dianalogikan sebagai mesin V8 pada mesin mobil sport, sehingga jika dilihat perbandingannya, sebenarnya permasalahannya adalah pada perbedaan latensi antara CPU pada mesin komputer dan juga pada network. Oke, masalahnya adalah jika kita dilihat kurvanya, di sini terlihat bahwa L1 cache itu memiliki kecepatan cycle-nya 3 cycle, L2 cache 14 cycle, RAM 250, dan network paling besar 240 juta cycle untuk per waktunya. Oke, jika kita bandingkan antara lamanya akses L1 terhadap L2, itu ternyata 5 times lebih cepat ketika dibandingkan dengan RAM L1 itu 83 kali lebih cepat, sedangkan L2 dengan terhadap RAM itu 18 kali lebih cepat daripada L2 lebih cepat 18 kali daripada RAM. Kalau dilihat L1 atau L2 itu sudah di atas 10 juta lebih cepat dibandingkan network. Jadi bisa dibayangkan ketika kita melakukan request dan ketika suatu server melakukan komputasi memproses request tersebut untuk memberikan respon, sebenarnya latensi lebih banyak terjadi pada network ataupun disk, optical disk ataupun seperti hard disk dan sebagainya. Sehingga itulah yang menjadi permasalahan. Dan jika kita analogikan, ini adalah satu thread, warna hijau ini merupakan request system kita, sedangkan ini adalah proses resultnya. Sehingga pengiriman ketika melakukan request terhadap web service tersebut melakukan query dan proses lainnya, sehingga membutuhkan waktu tertentu. Ketika proses itu berlangsung, query itu berlangsung, sebenarnya yang terjadi adalah kita menunggu, atau trik ini menunggu sampai proses itu diproses, lalu ada terjadi proses log file mungkin untuk web service tersebut, baru memberikan format respon, baru diberikan pada sistem. Sehingga kalau dilihat warna abu-abu ini merupakan waktu tunggu atau latensi yang terjadi pada thread atau satu proses request dan respon pada layar atau pada sistem. Terdapat beberapa solusi untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya sebenarnya ada 3. Yang salah satunya adalah Node.js sendiri, yang dilakukan oleh Node.js. Yang pertama adalah kita melakukan skala dengan multi-threading, artinya kita melakukan scale terhadap multi-threading, berharap bahwa dengan multi-threading ini proses yang terjadi akan lebih cepat. Ternyata multi-threading ini dilakukan oleh Apache, dan kita lihat pada gambar di sini ada ada 4 thread, masing-masing memiliki resource yang sama, melakukan proses yang sama. Di dalam Apache, setiap koneksi atau satu permintaan request atau connection itu dianggap satu thread. Yang terjadi adalah sama, kita tidak melakukan apapun ketika proses itu sedang berlangsung, atau misalkan seperti tadi kasusnya adalah web service melakukan query, itu tidak anggaplah I/O
itu ternyata menunggu proses itu sampai selesai processing, baru menunggu lagi, baru nanti ada respon. Artinya ini malah mengakibatkan overhead pada switching thread yang nanti terjadi di dalam proses eksekusinya. Eksekusi setiap tugas ini seharusnya adalah tugas task, bukan stacks, akan mengambil memori yang cukup banyak. Dan yang terakhir adalah complicated concurrency. Kenapa? Karena ini multithreading, tentunya kita harus melakukan konkurrensi jauh lebih kompleks dibandingkan yang satu thread. Oke. Solusi kedua adalah melakukan scale dengan membagi-bagi menjadi beberapa proses. Ini pun terjadinya hampir mirip dengan yang multithreading. Artinya kita memiliki lebih dari satu proses dijalankan dalam waktu hampir bersamaan. Karena ini proses, tentunya jika memang satu thread atau satu core, berarti harus dilakukan penjadwalan. Bahkan lebih dari satu thread pun harus dilakukan penjadwalan, sehingga akan menghasilkan penggunaan memori yang bisa kita lihat hampir sama dengan sebelumnya. Artinya ketika melakukan request, terjadi proses menunggu yang kita sebut dengan latensi, baru terjadi proses seperti sebelumnya, pencarian hasil result, penulisan log, baru nanti ada respons. Dan itu dari dua solusi tersebut masing-masing relatif sama, tidak terlalu efisien. Sedangkan yang dilakukan Node.js adalah dia hanya memiliki satu thread. Satu thread ini dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, sehingga ketika yang warna hijau ini misalkan melakukan request, ketika dia menunggu, dia melempar ke sini ke thread pool untuk dieksekusi. Ketika si thread pertama ketika task pertama request tersebut menunggu hasilnya, resource yang ada di sini yang menunggu tadi itu tidak didiamkan, tapi digunakan untuk melakukan task selanjutnya. Begitu juga ketika task ini sudah dilempar ke pool untuk dieksekusi, maka dia akan melakukan task selanjutnya. Nah, ketika ada hasilnya baru dikembalikan ke thread yang satu ini, sehingga hanya ada satu thread, hanya ada satu proses. Dan tentunya dengan satu thread ini proses yang terjadi itu adalah asinkron, tidak seperti sebelumnya yang terjadi secara sinkronis. Sehingga efeknya adalah Node.js jauh lebih cepat dibandingkan dengan platform seperti Apache ataupun Nix dan lain-lainnya. Oke, yang terjadi sebenarnya prosesnya sederhana. Di sini ada event loop. Event loop ini seperti I/O yang mengantarkan queue. Queue event ini adalah task yang harus diselesaikan, sedangkan thread pool ini ada tempat task itu dieksekusi atau tugas itu dieksekusi. Oke, loop ini akan berputar. Lalu ketika masuk ke bagian sini, maka task itu akan diambil lalu diantarkan ke dalam thread pool, lalu di thread pool akan dieksekusi. Event loop ini tidak menunggu untuk sampai thread pool itu selesai, salah satu thread itu selesai, namun akan kembali dan mengambil task selanjutnya, lalu diberikan kembali kepada thread pool, lalu kembali lagi mengambil task selanjutnya yang ada di dalam queue, lalu diberikan kembali. Dan setiap task yang sudah selesai dieksekusi maka akan dikembalikan kepada event queue kembali untuk kembali nanti diproses sebagai respon ataupun apapun hasil dari komputasi. Sehingga event loop inilah yang merupakan single thread tadi, sehingga kita bisa menghemat biaya, cost, waktu, dan ruang memori. Seperti yang kita tahu ketika kita membangun sistem suatu apapun itu, apalagi terutama algoritma, tentunya yang harus kita pertimbangkan adalah cost dari sisi waktu dan ruang atau memori. Ya, sebenarnya platform Node.js ini dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah Node Standard Library. Node Standard Library ini merupakan library yang kita gunakan untuk, atau API yang kita gunakan untuk mengakses platform Node seperti Buffer, Net untuk socket, TCP, dan beberapa
port lainnya, HTTP, dan Mongoose dan sebagainya, package lainnya. Level kedua adalah node binding. Node binding ini dibangun dengan menggunakan native C++. Fungsinya mungkin yang mengatur operating, atau kita sebut sebagai operating system yang melakukan binding terhadap node-node yang ada di bawahnya, seperti dia berjalan di atas V8 atau mesin yang kita lihat di bawah. Level paling bawah adalah mesin V8 milik Google. Terus Threadful berada di lib.io, Event Loop, Crypto, OpenSSL untuk HTTPS untuk secure HTTP, dan DNS. Tantangan yang terdapat pada Node.js sendiri yaitu adalah asynchronous I/O. Seperti kita tahu sebelumnya bahwa hanya ada satu thread dan ada satu proses, sehingga dan proses tersebut tidak saling menunggu proses satu sama lain. Artinya mungkin ada satu task yang datangnya kedua tapi selesainya pertama, dan sebagainya, tergantung proses mana atau task mana yang selesai duluan atau datang duluan. Artinya tidak sinkronis atau bahkan tidak sekuensial proses kedatangan ataupun penyelesaian dari setiap tasknya. Yang kedua adalah debugging. Debugging ini lebih dikarenakan karena ketika kita menggunakan Node.js, sebagian besar JavaScript yang kita gunakan itu adalah function bersarang. Artinya di dalam function terdapat function kembali, dan di dalam function tersebut mungkin terdapat function kembali, sehingga cukup banyak function yang biasanya sistem seperti itu di dalam kita biasanya menyebut sebagai callback, sehingga di dalam function itu dia bisa memanggil function kembali. Dan biasanya ketika mungkin function yang salah atau error itu ada di level ketiga, tapi yang diplaykan oleh debugger itu adalah level pertama. Artinya kita tidak tahu sebetulnya bagian mana yang salah atau code mana yang tidak benar. Yang ketiga adalah CPU intensive task. Artinya ya mau gak mau kita harus berhati-hati setiap penggunaan thread untuk task tertentu, karena yang terjadi prosesnya adalah asynchronous, dan kita tidak diperkenankan untuk mengatur thread yang terjadi di dalam Node.js, karena memang sudah di encapsulate, tidak dapat diakses oleh pembangun sistem atau pengguna daripada Node.js. Yang terakhir adalah tantangannya adalah perkembangan versi platformnya cukup cepat. Dari tahun 2008 sampai sekarang sudah cukup banyak perkembangan atau rilis versi daripada Node.js itu sendiri. Namun ada pun keuntungan yang bisa kita dapat. Yang pertama adalah multi-platform. Artinya ya kita bisa menjalankan atau menggunakan Node.js baik menggunakan Windows, Linux ataupun macOS, ataupun sistem operasi lainnya seperti berbasis Unix. Lightweight artinya sistemnya cukup sangat ringan. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa sistemnya ringan dikarenakan ya dia membagi thread yang dimilikinya jauh lebih efisien, lebih optimal, sehingga menghasilkan proses yang lebih efisien dan lebih efektif. Deadlock free dikarenakan hanya ada satu thread, berbeda dengan ketika multi thread. Artinya kita harus mengsynchronize antara setiap thread agar tidak terjadi race condition ataupun deadlock ataupun starvation dan sebagainya. Sedangkan yang single thread itu artinya ya sudah hanya thread itu saja yang bisa mengakses berbagai resource yang ada di dalamnya. Artinya dia tidak perlu takut bahwa resource tersebut akan digunakan oleh resource lain. Monoblock programming itu adalah keuntungan dimana ketika kita menggunakan Node.js, kita memiliki peluang membangun suatu sistem dari mulai back-end, misalkan server, bahkan dari mulai database, server, lalu atau sistem server back-end, sehingga ya sampai ke middleware seperti
sehingga front endnya sendiri itu dibangun menggunakan JavaScript, sehingga ya efeknya kita hanya membutuhkan short learning curve karena kita hanya mempelajari satu bahasa, satu teknologi yang bisa menghandle dari mulai backend sampai front end. Berbeda ketika kita menggunakan mungkin Apache ataupun Inks ataupun Tomcat dan sebagainya. Yang kita butuhkan adalah mungkin pertama bahasa server side seperti PHP, Java dan lainnya, atau mungkin ditambah dengan bahasa teknologi middleware seperti Clojure, Erlang dan sebagainya, Scala dan sebagainya. Ditambah baru kita harus membangun front end dengan teknologi yang berbeda, misalkan Ruby dan PHP atau lain sebagainya, ditambah JavaScript, HTML5 dan CSS dan sebagainya. Keuntungan selanjutnya adalah populer. Dari berbagai proyek yang ada di GitHub, Node.js salah satu proyek yang cukup populer. Tahun kemarin, entah saya belum cek sekarang, fast sudah kita lihat, jadi dipastikan bahwa dia lightweight, dia ringan, dan dia menggunakan resource-nya secara efisien, sehingga ya efeknya bisa kita katakan lebih cepat. Nanti kita buktikan dengan melakukan benchmarking antara satu bahasa dengan bahasa lain. Ada satu situs yang bisa melakukan benchmarking antara satu bahasa dengan bahasa pemrograman lainnya. Community yang cukup baik dilihat dari perkembangan NPM atau Node Package Manager. Sudah terdapat sekitar, ini tahun 2012, 8.465 package. Sekarang sudah sekitar 500 lebih, 500.000 lebih maksudnya, small core, artinya dengan platform yang powerful. Namun Node.js memiliki ukuran source yang cukup kecil atau binary yang lebih kecil, sehingga pertama open source, kita bisa mempelajari dokumentasi hingga source code-nya dengan baik karena terbuka, dan core yang ada di dalam atau Node.js-nya sendiri hanya terdiri dari beberapa file yang tidak terlalu banyak, sehingga kita bisa mempelajari itu jauh lebih mudah, effortnya jauh lebih ringan. NPM sendiri merupakan Node Package Manager. Terdapat beberapa seperti Express yang nanti kita gunakan, seperti IO, Mongoose untuk driver MongoDB, Connect sebagai middleware di antara Node.js dengan front end, misalkan Asynchronous, Jet sebagai engine untuk view dan sebagainya. Oke, ini NPM terdapat sekarang 54.470 package. Tadi saya salah, bukan 500.000 tapi 54.470 package. Ini beberapa package yang mungkin paling sering digunakan dan juga yang update terakhir. Oke, seperti saya bilang tadi, kita bisa menggunakan situs benchmark game Aliyot Debian.org untuk melakukan benchmarking. Oke, contohnya adalah benchmarking antara Java 7 dan JavaScript VH punya Google. Itu bisa kita lihat. Di sini diartikan Java untuk ini terdiri dari beberapa kasus, menggunakan, saya lupa berapa kasus, yang pasti dia mengcompare program yang dibangun dengan Java 7, program yang sama, dan juga yang dibangun dengan JavaScript VH. Itu dari segi time, waktu, kompleksitas waktu dan memori, serta code yang dibutuhkan, banyaknya code yang dibutuhkan untuk membangun program tersebut. Di sini bisa dilihat bahwa pada awalnya Java lebih cepat, namun pada program yang task terakhir ternyata Java jauh lebih lambat, dan dari segi memori Java sampai sekitar 14 atau 15 kali lebih banyak penggunaan memorinya dibandingkan dengan JavaScript VH, dan juga code-nya jauh lebih banyak dibandingkan dengan JavaScript VH. Artinya dari segi code dan memori JavaScript VH itu jauh lebih kecil kompleksitasnya. Oke, kita bandingkan dengan Ruby.
Ya, ternyata Ruby hampir sebagian besar kasus JavaScript VH itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan Ruby. Terutama dari tugas terakhir itu ternyata Ruby membutuhkan 30 kali waktu lebih lambat dibandingkan dengan JavaScript VH. Dari segi memori, untuk beberapa kasus Ruby jauh lebih kecil kompleksitas ruangnya untuk memorinya dibandingkan dengan JavaScript VH. Dan dari segi code, beberapa kasus sebagian besar kasus Ruby mungkin jauh lebih kecil kompleksitasnya, jauh lebih sedikit kode yang dibutuhkan. Ini beberapa kasus yang digunakan, mungkin dengan beberapa kasus. Oh ya, di sini ada beberapa algoritma termasuk n-body, dan ini hasilnya. Itu bisa dilihat di HMAC alias Debian.org. Oke, untuk menginstal Node.js sendiri sebenarnya lebih mudah. Bagusnya kita melakukan compiling dari source yang sebenarnya, sehingga hasilnya jauh lebih baik. Lagi pula itu pun mudah. Namun terkadang saya sendiri pun malas, sehingga saya melakukan instalasi Node.js. Untuk Ubuntu sendiri cukup dengan meng-add PPA-nya seperti yang ada di layar, lalu mengupdate apt-get-nya, lalu tinggal sudo apt-get install Node.js, lalu beres. Oke, itu yang bisa saya jelaskan mengenai Node.js. Selanjutnya kita demo kita membuat suatu program Hello World dan juga simple chat untuk menggunakan TCP. Oke. Kita bikin folder baru. Di sini ada folder demo. Oke, masih kosong. Pertama kita buat Hello World. Seperti biasa kita tinggal kita buka atau buat file JavaScript. Oke, pertama kita buat satu program untuk melakukan output print ke layar dengan hello world, dengan tulisannya hello. Laptopnya agak baru sehingga belum terbiasa dengan kondisi keyboardnya. Yang kita lakukan sebenarnya di sini hanya menulis terhadap konsol. Jadi konsol itu console.log itu akan memperlihatkan log ke dalam terminal. Di sini pertama adalah word, yang kedua adalah hello. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, saya sudah menginstal Node.js, jadi tinggal lakukan panggil node, lalu ketik
hello world.js, enter. Oke, di sini ada pertama hello world. Oke, kenapa kok yang pertama keluar hello bukan word? Padahal tadi ketika kita menulis itu kita tulis dulu word baru hello. Di sini ada satu script set timeout function, lalu ada konsol, baru di tengahnya ada konsol. Seperti yang sebutkan, maksud saya adalah fungsi memanggil fungsi lagi adalah seperti ini. Artinya fungsi bersarang. Parameter dari set timeout ini kita isi dengan suatu function yang nanti dijalankan. Set timeout ini fungsinya adalah kalau di PHP mirip dengan sleep. Namun seperti kita tahu bahwa Node.js memiliki behavior bahwa resource yang ada itu tidak boleh dibuang atau dibiarkan begitu saja. Maka dari itu tidak ada konsep sleep di dalam Node.js. Yang terjadi adalah line daripada console log word ini dilewat karena selama 2 detik, sehingga di sini kita lihat ada task selanjutnya itu console.log hello, sehingga dengan behavior itu Node.js memilih untuk print dulu hello nya yang dieksekusi dulu console.log hello nya, baru setelah 2 detik dia kembali lagi untuk ngeprint console.log world. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah seperti itu. Ini membuktikan bahwa Node.js tidak membiarkan atau tidak ada resource yang didiamkan atau ditidurkan, sehingga kalau misalnya ketika dia membaca oke ini menunggu 2 detik, kita lihat dulu aja tugas yang lain, kayak baru kita print setelah 2 detik, baru tugas yang sebelumnya kita eksekusi kembali. Itu satu contoh hello world. Berbeda ketika kita saya keluar dulu, kita copy kita buat hello world kedua. Ini menggunakan interval, kita ganti dengan interval. Set interval, lalu tulis word sebanyak. Nah, berbeda dengan set timeout. Kalau set timeout artinya menunda tugas tersebut selama 2 detik. Kalau set interval artinya menulis, kita tidak usah terlalu banyak, 2000 sampai 200, artinya tulis word sebanyak 200 kali. Tapi tadi kita cukup kata tulis node lalu filenya. Seperti ini, hello world seperti itu, sampai nanti wordnya 200 kali baru dia berhenti. Karena terlalu lama kita berhentikan. Oke, jadi itu simple code untuk hello world. Selanjutnya adalah bagaimana kita bermain dengan katanya dia kan sebuah platform, artinya bisa dianggap lah Node.js ini adalah web server. Nah, bagaimana kita bisa membuat web server dengan menggunakan Node.js atau dengan JavaScript bahkan? Sebenarnya sederhana. Kita buat suatu script kembali. Oke. Server http.js. Yang kita lakukan harus mengambil library HTTP untuk membuat servernya. Misalnya seperti ini, require HTTP. Oke. Artinya kita punya satu variabel HTTP yang isinya adalah library daripada HTTP. Lalu HTTP create server untuk membuat server. Function, kita passing function ke dalam server tersebut. Biasanya ketika kita membuat suatu situs atau web atau server, ya kita biasanya menerima request dan menerima respon. Simpelnya seperti itu.
ketika kita dapat request, kita merespon dengan write kita bisa menulis headernya, artinya kita cek headernya mau berbentuk plain text, HTTP atau sebagainya, lalu responnya apakah 200 atau page-nya ditemukan atau 404 page tidak ditemukan dan sebagainya. Kita bisa menentukan itu. Kita cek content type-nya, misalkan text, plain text. Lalu teks yang akan kita munculkan adalah hello world. Oke, selesai. Tapi sebelumnya tapi sebenarnya server ini belum bisa mendengar request. Kita beri portnya, listen port. Nah, uniknya kalau kita menggunakan RPC mungkin kita hanya standarnya atau defaultnya kita menggunakan port 80 atau ya kita jarang merubah port tersebut. Tapi kalau dengan ini artinya satu port, satu alamat itu akan digunakan oleh satu aplikasi, sehingga kita menggunakan port sesuai yang kita bisa menentukan portnya sendiri, misalnya 1 2 3 4. Selesai, kita save, keluar, lalu kita coba servernya jalankan. Oke, ada yang kurang, kita tidak memberitahukan servernya sudah jalan atau belum. Kita bisa menambahkan konsol log server running di port servernya sudah berjalan. Pertama kita bisa coba di terminal lainnya dengan menggunakan proc localhost http localhost 1234. Oke, ini hello world, dan kita bisa coba di browser, silakan localhost. Oke, hello world. Oke, simple. Kita tinggal masukkan parsing HTTP. Sebetulnya kita sudah bisa membuat satu web server sendiri. Oke, itu demo kedua. Kita tinggal matikan aja, Ctrl C. Oke, servernya sudah mati. Oke, next. Pada demo selanjutnya kita akan melanjutkan dengan membuat satu aplikasi chatting sederhana di terminal.